Kabut tebal menyelimuti desa sunyi. Sebuah permukiman yang namanya memang tepat menggambarkan suasananya. Sudah seminggu lebih, kabut itu enggan beranjak. Menciptakan keheningan, mencekam yang hanya sesekali dipecah oleh lolongan anjing liar yang terdengar jauh. Di tengah kabut itu, sebuah misteri menggantung seperti benang kusut yang sulit diurai. Pak Harjo, seorang petani yang dikenal jujur dan pekerja keras, ditemukan menghilang dari gubuknya di tepi hutan. Tidak ada jejak perkelahian, tidak ada barang yang hilang. Pintu gubuk terkunci dari dalam, namun Pak Harjo tidak ada di sana. Hanya ada secangkir kopi yang sudah dingin di meja, dan buku catatan harian yang terbuka di halaman terakhir. Inspektur Ratna, seorang polisi muda yang baru dipindahkan ke kantor polisi sektor itu, merasa ada yang janggal. Kasus orang hilang biasanya meninggalkan jejak, sekecil apapun. Namun, kali ini, semuanya terasa bersih, terlalu bersih. Warga desa yang ketakutan hanya bisa menggelengkan kepala dan berbisik tentang kutukan hutan atau makhluk halus yang marah. Ratna tidak percaya pada tahayul. Ia mulai menanyai satu persatu warga desa. Istri Pak Harjo, Bu Siti, tampak sangat terpukul dan tidak bisa memberikan banyak informasi selain kebiasaan suaminya yang selalu bangun pagi dan pergi ke ladang. Anak sematawayang mereka merantau ke kota dan belum mengetahui kabar ini. Satu-satunya petunjuk datang dari Mbah Karto, seorang tetangga tua yang tinggal sendirian di ujung desa. Ia mengaku melihat cahaya aneh dari arah gubuk Pak Harjo pada malam sebelum kejadian. Cahaya itu berwarna biru pucat dan bergerak-gerak di sekitar gubuk. Awalnya, Mbah Karto mengira itu adalah kunang-kunang, tetapi ukurannya terlalu besar dan cahayanya terlalu terang. Ratna dan seorang anggota polisi lainnya, Bribka Jono, memutuskan untuk memeriksa kembali gubuk Pak Harjo. Mereka menyusuri jalan setapak yang licin karena embun dan kabut. Ketika mereka tiba, suasana di sekitar gubuk terasa lebih dingin dari biasanya. Ratna memperhatikan jendela belakang gubuk yang tampak tertutup rapat dari luar. Namun ada sedikit goresan di kayu di dekat kuncinya. Dengan hati-hati, Ratna mencoba membuka jendela itu. Ternyata tidak terkunci. Ia memberi isyarat kepada Jono untuk bersiap. Mereka masuk ke dalam gubuk yang pengap dan berbau tanah. Secangkir kopi masih tergeletak di meja, dan buku catatan harian terbuka di halaman. Dengan tulisan terakhir, cahaya itu datang lagi. Tiba-tiba, Jono menunjuk ke lantai. Di bawah meja, tersembunyi di balik tumpukan karung, mereka menemukan jejak kaki yang aneh. Ukurannya lebih besar dari kaki manusia biasa, dan bentuknya tidak beraturan, seolah memiliki beberapa jari yang panjang dan runcing. Ratna terdiam. Cahaya biru pucat, jejak kaki aneh, dan pintu yang terkunci dari dalam. Semuanya terasa tidak masuk akal. Apakah Mbah Karto melihat sesuatu yang nyata? Apakah ada orang lain yang terlibat dalam menghilangnya Pak Harjo? Saat mereka melanjutkan pencarian di sekitar gubuk, Ratna menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik semak-semak dekat hutan. Sebuah lencana perak kecil dengan ukiran yang rumit. Lencana itu tampak asing dan tidak seperti kepunyaan warga desa. Misteri menghilangnya Pak Harjo semakin dalam dan aneh. Cahaya biru, jejak kaki yang tidak dikenal, dan lencana perak misterius. Ratna tahu, ia harus memecahkan teka-teki ini sebelum kabut desa sunyi menyelimuti kebenaran selamanya.